ini untuk masyarakat kecil. Lah kalau saya naikkan biayanya, ini bagaimana penggunanya, pasarnya yang tadinya? Jangan-jangan nanti kemudian berpikir dan ya kalau pindah sekolah, ya kalau tidak mau sekolah. Saya butuh waktu lama untuk menemukan dan bisa mencerna ini. Keteguhan untuk membela masyarakat bawah. Kalau tidak ada yang bertahan belani seperti ini siapa? Orang-orang desa ini, orang-orang yang ekonominya tidak selonggar mereka yang longgar. Ini cerita tentang tradisi pesantren, para kiai dan santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dengan salah satu kiai saya, Kiai Haji Abdul Wahid Karim. Kiai saya ketika mondok di Pondok Pesantren Al Ma'ruf dan Madrasah Mambaul Ulum Badung Sari dengan Grobogan, Jawa Tengah. Salah satu yang berkesan dari Kiai Haji Abdul Wahid Karim dalam perspektif saya, karena saya tidak mungkin menceritakan secara utuh, tapi akan saya ambil salah satu sisinya, yaitu kesederhanaan beliau. Dan sebagai pribadi yang tidak mudah untuk kena arus, mengikuti arus, kecuali yang betul-betul memang itu dibutuhkan. Beliau itu menjadi direktur madrasah yang membawahi mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah sampai madrasah aliyah, putra putri. Beliau sebagai dewan pembinanya atau direkturnya. Beliau juga aktif di organisasi sosial kemasyarakatan sampai menjadi anggota dewan legislatif. Tetapi berdasarkan yang saya tahu, beliau pribadi yang sederhana. Ketika makan, ketika memberikan contoh kepada para santrinya, para muridnya, beliau pribadi yang sederhana. Beliau biasanya mengingatkan bahwa masih dalam proses pendidikan itu jangan gengsi, jangan milih-milih, apalagi yang belum di level kita, di kelas kita. Jadilah pribadi yang apa adanya, yang penting menjadi dulu, menjadi pribadi, menjadi apa yang kita tekuni. Saya saat itu kaget. Beliau kan relasinya punya, bahkan di level sampai level nasional, orang-orangnya kenal, sampai di dewan legislatif. Tetapi kenapa madrasah kami itu performan fisiknya itu masih tampilan-tampilan ala desa? Saya satu berpikir, nah baru belakangan saya tahu bahwa beliau sangat hati-hati dengan sumber pendanaan yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan salaf, pendidikan yang dirintis para ulama dan kiai. Rupanya itu motifnya. Beliau khawatir warisan amanah dari para pendahulunya ini tercampur dengan yang tidak sepantasnya dan tidak seperlunya. Karena itu beliau hati-hati sekali menerima. Bahkan ketika ada usulan untuk menaikkan dana sumbangan untuk pendidikan, ya, dana bulanan SPP atau apa namanya, itu beliau hati-hati sekali dalam membaca masyarakat yang sekolah di lembagaku ini kelasnya apa. Jangan sampai memberatkan. Oh, ini beliau keras, sehingga lahirnya lembaga pendidikan itu stagnan, itu saja. Tapi saya itu mikir-mikir, ternyata yang dibela adalah akses untuk masyarakat bawah. Bolehlah dikatakan stagnan, tetapi masyarakat bawah itu kuat sekolah, lulus, dan masih mau berangkat sekolah, dan terusnya. Jadi ini yang dibela.
Yang sana bolehlah beranjak dari desa kemudian maju-maju sampai modern. Tetapi Madrasah Mambul Ulum ini kayaknya oleh beliau Yai Abdul Wahid Karim ini untuk masyarakat kecil. Lah kalau saya naikkan biayanya, ini bagaimana penggunanya, pasarnya yang tadinya? Jangan-jangan nanti kemudian berpikir dan ya kalau pindah sekolah, ya kalau tidak mau sekolah. Saya butuh waktu lama untuk menemukan dan bisa mencerna ini. Keteguhan untuk membela masyarakat bawah. Kalau tidak ada yang bertahan belani seperti ini siapa? Orang-orang desa ini, orang-orang yang ekonominya tidak selonggar mereka yang longgar. Ini cerita tentang tradisi pesantren, para kiai dan santri, yang kalau kita tarik benang merahnya, santri, pesantren, dan kiai adalah kumpulan pribadi yang memiliki kepedulian, memiliki kasih sayang untuk masyarakat kecil, yang betul-betul tanpa pencitraan, tidak ingin dikasih penghargaan, apalagi viral, tidak, tapi real berhadapan dengan masyarakat bawah. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita yang kehidupannya beranjak, berdinamika dari yang lama ke hari ini, yang transformasinya itu cepat sekali di era digital ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.